Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG batch 3 dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nasir. Saya pengajar di SMK PGRI 3 Kota Malang. Dalam hal ini juga mahasiswa batch 3 kelas PAI 7 akan melaksanakan praktek mengajar pada hari Jumat 13 Januari 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya silakan duduk. Oke, untuk semuanya silakan dilepas topinya dan dimasukkan ke dalam lokernya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Siap, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk semuanya pagi hari ini semuanya dalam kondisi baik. Mudah-mudahan kebaikan ini menyertai kita sehingga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doanya. Silakan. Duduk, siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa bersama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selesai. Untuk istirahat, gerak. Semangat, pagi. Siap. Pagi. Sekalian luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kita akan melangsungkan presensi. Jadi nanti akan Pak Nasir presensi menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan di sekolah. Jadi nanti tolong diangkat tangannya yang hadir ya. Oke, yang hadir angkat tangan ya. Oke. Mulai dari Adrian Surya, Bagus Ian, Siap, hadir. Citra, Siap, hadir. Dava, Siap, hadir. Dian, Siap, hadir. Dimas, Siap, hadir. Ika, Siap, hadir. Evan, Siap, hadir. Farel, Siap, hadir. Gusti. Siap, hadir. Oke, anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam Al-Quran. Tapi sebelumnya, Pak Nasir mau bertanya, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Siap, bisa menjawab. Oke, Kewajiban menuntut ilmu. Ilmu merupakan hasil kita dari bersungguh-sungguh yang bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan menuntut ilmu merupakan sebagian dari ibadah. oke, terima kasih. Oke, ya betul. Betul yang saya Pak Citra tadi bahwa ilmu itu bisa mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik di dunia akhirat dan bisa kita peroleh dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Quran, ya kan? Tadi yang saya sampaikan. Sekarang saya tanya, angkat tangan. Hari ini yang sudah membaca Al-Quran, angkat tangan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kita harus belajar Al-Quran, Mas? Ada yang mau angkat tangan? Ya. Kok izin menjawab?
Oke. Supaya hidup lebih damai dan tentram, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Alhamdulillah. Selanjutnya satu lagi. Ya. Izin jawab. Ya. Supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala. Tepuk tangan karena. Nah, karena kita sudah belajar mengetahui dan kita sudah membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu saya sampaikan bahwa Al-Quran itu sebuah hukum yang Islam yang pertama. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita saksikan video pembelajaran tentang Al-Quran sebagai sebuah hukum Islam yang pertama, dan alur pembelajaran kita nanti kalian setelah memahami kegiatan ini atau memahami materi yang ada di sini, kalian nanti akan saya buat menjadi 4 kelompok dan kita akan mengkaji apa itu Al-Quran, kemudian secara kuantitatif, secara kualitatif, kemudian keistimewaan Al-Quran, kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ini kita akan belajar dalam sebuah kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan diperhatikan. Dalam kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam ini ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian Al-Hadis atau hadis, dan juga ijtihad. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian sekarang yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu terdiri dari dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairum ahsan ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Dan di sini kalimat kenapa sumber yang pertama yaitu ada Al-Quran dan Rasulnya. Jadi kemudian untuk kandungan Al-Quran secara kuantitas itu berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.439 kosakata, dan 323.015 huruf. Sedangkan secara kualitas, yaitu isi pokok Al-Quran ditinjau dari segi hukum dan bagi menjadi 3 bagian. Jadi isinya Al-Quran secara kualitas dari 3 hukum. Yang pertama hukum yang berkaitan dengan akidah. Ya, yang ini berkaitan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kitab, malaikat, hari akhir dan sebagainya. Juga menjauhi perbuatan atau perilaku tercela. Ilmu akhlak di sini disebutnya. Nah, semuanya selanjutnya untuk keistimewaan Al-Quran ini kontradiksi apa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang mampu mempertentangkan. Al-Quran merupakan mukjizat dan juga tidak ada yang mampu menggantikannya. Dan juga Al-Quran memintakan syafaat kepada yang membacanya. Jadi nanti akan datang kepada Allah obat hati dari syirik dan masih banyak sekali. Para ulama terdahulu menggunakan Al-Quran sebagai obat, jadi membacanya kemudian menunjukkannya di ayat ini, kemudian sebagai lantaran sebagai kita mendapat ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di media pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semuanya, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran tentang Al-Quran sebagai hukum Islam yang pertama. Nah, biar kita lebih paham tentang materi yang kita lihat tadi, maka dari itu nanti Pak Nasir akan meminta kalian untuk menjadi 4 kelompok. Nah, sebelumnya mau tanya, ini masih ingat dengan huruf saya? Ya, masih. Ada berapa? Ya, 28. Oke, ada 28. Kalau
alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sol, do, 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 ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Maka dari itu nanti sistem kelompoknya kalian membaca atau berhitung dengan alif sampai sa, kemudian dilanjutkan alif lagi sampai sa lagi. Kemudian setelah selesai mengucapkan alif sampai sa dengan cara bergantian, nanti huruf alif bertemu dengan alif, ba dengan ba, ta dengan ta, dan sa dengan sa. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, mulai dari Mas sebelah kiri. Sa. Alif, ba, ta, Sa. alif, ta, ta, Sa. alif, ta, Sa. ta, alif, ba, Ta. sa, alif. Oke. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah terkumpul menjadi 4 kelompok, sekarang Pak Nasir menginginkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Alif sebelah sini, ba sebelah sini, dan ta dilanjutkan dengan sa. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, silakan semuanya berdiri dan mengatur tempat duduknya untuk jaringan satu. Silakan. Langsung ditata duduknya, ya, ditata seperti ini. Nah, ditegakkan kursinya samping, ya, lurus. Ya. Lurus. Sudah ya, kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Saya mau tanya, yang kelompok alif angkat tangan. Kelompok ba angkat tangan. Kelompok ta angkat tangan. Dan kelompok sa. Oke, terima kasih. Nah, nanti Pak Nasir akan memberikan lembar diskusi, ya, yang sudah disiapkan. Lembar diskusi ini kalian nanti menulis nama anggota kelompok kalian, kemudian diisi pembahasan di sini, kemudian ada tanda tangan kepala atau ketua kelompoknya. Silakan dipilih perwakilan dari kalian jadi ketua kelompoknya. Nah, kalian bisa mencari yang ada di pokok materi ini atau topik yang kita bahas pada pagi hari ini di tab yang sudah kalian bawa masing-masing atau buku paket. Karena kelas kita sudah terhubung dengan WiFi yang sudah disiapkan oleh sekolah sebagai fasilitas pembelajaran kita, dan tablet yang sudah menjadi fasilitas kita juga. Maka nanti bisa kalian searching di media melalui tab kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, saya bagi kelompok alif, kelompok ba, kelompok ta, dan kelompok sa. Oke. Setelah kalian mendapatkan lembar diskusi itu, silakan berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti saya minta ketua kelompok dan satu teman dari kelompok itu untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas, biar kelompok yang lain mengetahui apa yang sudah kalian bahas di topik yang menjadi topik kalian masing-masing. Jadi mengerti? Ya, bisa. Oke, sekarang silakan berdiskusi. Dimulai.
Yang maju nanti Dimas, Evan sama kerjakan ya nanti. Kualitas kualitasnya sudah dibahas ini. Awalnya proporsi. Siapa? Mau Mbak selesai? Siap, sudah. Oke. Nanti siapa yang ditunjuk? Satu orang untuk menyampaikan ke depannya. Siap. Sambil nunggu kelompok yang lainnya selesai. Ya. Ini ya. Siapa yang ditunjuk untuk sampai depan? Ketua sama yang penulis Pak. Evan sama Putra. Nah, sama Evan. Ya. Nah, sudah selesai ya? Siap. Oke, saya agak yang ditunjuk untuk maju ke depan siapa? Akal. Sama? Ondeswani. Oke, siapa ya? Siap.
maju ke depan dengan menyebutkan anggotanya, kemudian langsung menyampaikan topik yang sudah didapatkannya. Oke, silakan. Ya, bukan. Tolong semuanya memperhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ekselil Manes Nama saya Umar Bersenjata. dan nama anggota dari kelompok Alif yaitu ada Dafa Putra Abdulyo Ananta dan Dean Ramadan Putra dan Muhammad Rizky Ramadhani dan Sabta Wirasena, Amin Izo Praexolin dan Anda Brian. Ini kami dari kelompok Alif ingin mempresentasikan topik yang didiskusikan dari segi kualitas sebagai tiga, yaitu sebagai satu, hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Dua, hukum yang berhubungan dengan amalia yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah serta hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Tiga, hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjadi sifat-sifat yang tercela. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada pertanyaan? Apa tuntut dari ibadah? Saya ingin menjawab jawabannya sholat puasa. Ya, jadi contoh dari ibadah itu adalah sholat dan ibadah yang lainnya seperti puasa. Ya, gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan memaparkan tentang kandungan Al-Quran yang ditinjau dari segi kualitasnya. Nama anggota kelompok kami adalah saya Evan Prajuta Marjuka. Saya Simen Sultan Farela. Ada dari segi kualitasnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 323.105 huruf, dan 77.439 kosakata. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Surat Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, terima kasih. Tangan buat kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok T. Nama saya Stefano Krimanto. Nama saya Citra Marisma Putri. Topik yang akan didiskusikan adalah menemukan keistimewaan Al-Quran sebagai hukum Islam, yaitu satu, sebagai petunjuk bagi manusia. Nomor dua, sumber pokok ajaran Islam, dan nomor tiga adalah peringatan bagi manusia. Dan itu adalah jawaban dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Kita bisa bertanya, keistimewaan lain dari Al-Quran apa? Siap izin menjawab, memberikan syafaat sebagai obat dan sebagai obat. Oke, terima kasih. Jadi Al-Quran sebagai syafaat dan juga nanti menjadi obat. Oke, tepuk tangan bagi kelompok. Dari tim SA ingin mempresentasikan hasil Survei yang dibahas adalah menemukan contoh perilaku yang mencerminkan nanti Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi yang didiskusikan
kami bahwa contoh perilakunya adalah salah satunya adalah membaca Al-Quran, salat lima waktu, bersedekah, bersikap sopan santun, dan selalu taat pada saya. Terima kasih. Diskusi kami dan menggunakan Oke, yang bertanya? Siap, bertanya. Contoh lain dari perilaku Al-Quran dalam hukum Islam itu apa? Jadi contoh lainnya adalah selalu mengamalkan isi Al-Quran. Ya, terima kasih. Selalu mengamalkan isi kandungan yang ada dalam. Oke, terima kasih. Tangan bagi Bapak Ustaz. Oke, aku semuanya dari kelompok yang tadi bisa mengasih hukuman kembali. Hukuman baliknya adalah itu. Jadi jumlah Al-Quran tadi sudah disebutkan ada 30 juz dan lainnya. Kemudian Al-Quran bisa menjadi obat buat kita. Kemudian apa sebagai penunjuk buat kita. Kelompok yang lainnya juga luar biasa nih. Terima kasih kalian memang luar biasa dalam hal menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan materi hasil dari yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya Pak, Oke. saya ingin menjawab. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu bisa mengetahui jumlah juz dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, bisa mengetahui tentang keistimewaan dalam Al-Quran. Oke. Yang ketiga, bisa jadi lebih rajin lagi dalam belajar Al-Quran. Oke. Sudah cukup? Cukup Pak. Terima kasih teman-teman buat kalian. Dan pesan dari Pak Nasir, selalulah membaca Al-Quran karena dari Al-Quran itu kita bisa mendapatkan pertolongan dan akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Materi kita selesai dan ingat minggu depan kita akan belajar sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Jadi kalau disiapkan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang hadis, tetap semangat. Hari ini luar biasa. Terima kasih luar biasa buat kalian. Akhirul kalam, kita baca doa dulu bersama-sama, doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu kata buat kalian semuanya, pertanyaan dari saya, bahagiakah kita belajar hari ini? Ya.